Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali pagi hari ini, kita berkumpul bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa pujian. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, kita akan menyiapkan hati pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita yang pertama. Hanya Kau.
Tuhan, Kau baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Mengucap syukur atas limpah anugerah-Mu ya Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan kami masih boleh Tuhan berkumpul bersama dengan saudara-saudara terkasih kami Tuhan. Kami masih boleh Tuhan hidup nafas kehidupan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami tersyukur di kaki-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami seringkali lalai Tuhan. Kami seringkali lupa. Tapi Engkau Allah yang senantiasa tetap setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pegang kami senantiasa Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan beribadah kami Bapa. Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Para pelayan yang melayani pagi hari ini Tuhan. Bapa, setiap talenta yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Urapan-Mu, jamahan-Mu terjadi juga setiap kami Tuhan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Berikan kami roh kerendahan hati Tuhan. Berikan kami roh taat dan dengar akan firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi apa yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami boleh belajar Tuhan, mempraktikkan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat tempat yang kami pakai Tuhan. Biarlah Tuhan tempat ini Tuhan Kau kuduskan, sucikan Tuhan. Segala roh yang tidak berkenan Tuhan yang mengganggu ibadah kami, yang hendak mengganggu tempat ini Tuhan, yang hendak mengganggu alat yang kami pakai, bahkan yang hendak mengganggu hati pikiran kami Bapa. Kami bersatu hati, kami patahkan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami lepaskan kuasa kasih damai sejahtera karena surga bintang daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami Tuhan. Setiap ruangan sudah Kau kuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hamba-Mu menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah mulut bibirnya Tuhan adalah apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan akan Kau sampaikan dalam mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami boleh dikuaskan Tuhan tentang firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mendapatkan jawaban dari setiap masalah yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa, Kau hantarkan mereka Tuhan, tibakan mereka dengan selamat sampai tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama beribadah dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Puji-pujian yang sudah kami siapkan juga Tuhan, hanya Kau kuduskan, sucikan Tuhan, bukan hanya menjadi berkat bagi kami para pelayan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau, kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami tetap berdiri, Bapak Ibu tetap berdiri. Haleluya. Baik, kita akan naikkan pujian sukacita kami kedua. Tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya.
Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Cara-Mu yang tak terduga senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Engkau senantiasa ada di setiap proses hidup kami. Bahkan di titik terendah kami Tuhan, Engkau senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar menaikkan pujian ini. Sehingga dapat menaikkan pujian ini. Bukan jauh
dan bumi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas waktu kesempatan yang masih Kau berikan buat kami, sehingga kami Tuhan, Kau masih izinkan boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan-Mu Tuhan, jadi upaya yang berbau harum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pujian kesempatan yang masih Kau berikan buat kami. Tiba saatnya sebentar kami mau duduk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkarya Tuhan. Berikan kami telinga-telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Demikian juga hati kami diubahkan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu makin hari makin berbuah dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan diajarkan. Terima kasih Bapa. Demikian juga gereja-gereja yang lain yang melakukan ibadah yang senada. Kiranya Tuhan Kau berhadirat Tuhan. Kau lawati mereka di mana sedih Kau telah melawati kami di tempat ini. Tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dipakari oleh pasukan malaikat. Kami yang beribadah pada pagi hari, tetap kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan. Anak-anak kami bersama guru sekolah minggu yang ada di hadapan kami, tetap kami serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Pengharapan kami hanya daripada Engkau Tuhan. Kami punya kerinduan agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam imannya Tuhan. Kau berkati anak-anak kami. Guru sekolah minggu yang Kau persiapkan juga Tuhan Kau berkati. Berkaryalah Tuhan Yesus, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap mendengar firman. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam selamat pagi buat kita semua. Puji Tuhan, oleh kasih kemurahan Tuhan kita diizinkan pada pagi hari ini bisa menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita bisa beribadah di Langit Restoran ya. Jadi Langit Restoran atau bahasa di rooftop. Jadi kalau di Infinity tempat ini dinamai rooftop. Jadi tempat yang paling atas. Jadi demikian juga pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau tiba waktunya kita sudah ada di tempat yang senantiasa paling atas, sehingga kita akan melayani bersama-sama masuk kerajaan Allah yang kekal di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan tidak masih jauh-jauh sekali berbicara buat kita di bulan Oktober ini. Ini minggu depan lagi sekali ya. Oktober kita 5 minggu ya. Jadi kita akan sama-sama masih menggodok tentang tetap berharap dan waspada. Jadi tema kita di bulan Oktober ini adalah tetap berharap dan waspada. Jadi pengharapan di dalam Tuhan Yesus itu tidak mengecewakan. Amin. Semua orang, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah kecewa kalau kita tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita tidak berharap. Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi pengharapan kepada Dia tidak mengecewakan. Demikian juga minggu lalu saya berbicara tentang janganlah hilang pengharapanmu. Itu ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Jangan hilang pengharapanmu di masa-masa yang sulit yang kita hadapi saat ini tantangan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh leha-leha, kita tidak boleh beriman saja. Beriman itu tidak cukup tanpa usaha. Jadi usaha dalam artian kita belajar menyelaraskan hidup kita. Dari hari ke hari menyelaraskan hidup kita akan semakin hari semakin kudus. Sehingga firman-Nya sangat jelas berkata, sebab itu siapkanlah akal budimu agar kita siap
dengan seluruh akal budi kita, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus. Kalau seandainya Tuhan Yesus datang hari ini, kita ditemui Tuhan Yesus dalam keadaan siap sedia. Jadi kita tidak usah menunggu besok, atau kita tidak usah takut kalau seandainya Tuhan panggil kita sekarang, kita siap sedia. Kalau Tuhan panggil mungkin lagi tahun depan, kita siap sedia. Jadi kelemahan-kelemahan atau tantangan-tantangan yang sedang dihadapi saat ini tidak akan membuat kita takut, karena kita dalam keadaan siap sedia. Itu harapan saya sendiri, harapan kita semua jadi anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan, saya akan berbicara tentang tetap berharap dan waspada. Itu juga punya makna, hidup ini jangan putus asa. Amin. Siapa yang pernah putus asa? Ada yang tidak pernah putus asa? Atau bahkan semua kita pernah putus asa? Saya beberapa kali mengalami putus asa, apalagi dulu. Ya, dulu sebelum saya terima Tuhan, saya mengalami permasalahan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dengan berbagai daya dan upaya saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri sebagai seorang manusia ingin menyelesaikan permasalahan itu. Tapi kemampuan manusia terbatas. Jadi saya tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu. Saya tidak mampu, saya ngomong sama istri saya minta tolong, saya minta ampun sama istri, saya minta tolong, minta ampun sama anak-anak, tapi kemampuan kita terbatas. Sehingga tiba pada titik tertentu, akhirnya saya sadar, secara manusia saya tidak mampu. Saya sadar kemampuan kita terbatas. Akhirnya saya datang mencari Tuhan. Ya, mencari Tuhan, mungkin kita bisa langsung ngomong sendiri. Kalau kita tahu kita anak-anak Tuhan, kita bisa langsung ngomong sama Tuhan. Tapi kalau kita di luar iman, di luar kekristenan, kita kadang-kadang bingung. Tapi satu sisi waktu itu adalah waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, sehingga Tuhan izinkan saya bertemu dengan Bapak Gembala yang telah menyelamatkan hidup saya. Saya minta tolong, karena permasalahan yang saya hadapi saya tidak mampu melewati sendiri, tidak mampu dengan jalan keluar dengan kekuatan saya sendiri. Yang namanya putus asa itu perasaan intimidasi, hilang pengharapan, sudah tidak ada jalan keluar, tertekan, apalagi tawar hati hancur, itu sudah tertekan sekali. Jadi itu sikap yang pernah saya alami, perasaan yang pernah saya alami itu awal-awal pertobatan saya. Tapi setelah saya minta tolong pada hamba Tuhan, saya dibimbing untuk berdoa, dan saat itu saya masih belum menerima Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya percaya di dalam Tuhan Yesus itu ada kuasa, ada kekuatan. Di saat doa dinaikkan, saya masih belum mengalami apa-apa, dan tiba luar biasa caranya Tuhan menjawab doa saya. Malam itu mungkin saya belum bisa merasakan, tapi saya merasakan ada sesuatu damai yang luar biasa yang tidak pernah saya alami, itu saya alami. Dan jawaban Tuhan itu terjadi besoknya. Jadi permasalahan saya yang saya hadapi yang sudah betul-betul sulit itu akhirnya Tuhan jawab. Itu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga dari titik itu adalah titik poin saya berbalik dan mengikut Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup saya. Jadi kalau saat-saat ini Bapak Ibu mengalami hal putus asa, jangan pernah takut. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia Allah yang Maha Kuasa. Langit dan bumi itu adalah ciptaannya, dan dia bertata di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau seandainya engkau takut, merasa tidak dijawab doa, jangan putus asa. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 14.
Saya minta tolong Daniel untuk baca Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Terima kasih. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Firman-Nya sangat jelas berkata kepada Daud waktu itu dia sedang mengalami tantangan yang sungguh sangat luar biasa. Dia tetap senantiasa setia menantikan Tuhan. Kalau judul perikop Mazmur 27 di atas berkata, aman dalam perlindungan Tuhan Allah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita beriman sungguh-sungguh bahwa kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Jadi harusnya hidup yang kita jalani saat-saat ini adalah hidup yang sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan. Jangan kita putus asa. Saya akan bacakan terjemahan lain dalam Mazmur 27 ayat 14. Itu terjemahan di Alkitab. Sekarang banyak versi terjemahan ya di Alkitab, bisa di-download di Android. Jadi saya akan bacakan di dalam terjemahan Alkitab Berita Baik. Jadi Alkitab Berita Baik ini yang terjemahan versi yang terbaru tahun 2020-an. Firman-Nya berkata dalam Mazmur 27 ayat 14, berharaplah kepada Tuhan. Jadi firman tadi nantikanlah Tuhan itu diganti dengan berharaplah kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan jangan putus asa. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Itu terjemahan Alkitab Berita Baik dalam versi terjemahan baru. Jadi firman-Nya sangat jelas berkata, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya, jangan putus asa. Jadi orang putus asa artinya hilang pengharapan. Jadi tawar hati. Kalau orang tawar hati gimana? Tawar hati, mau dikasih tahu apa itu udah gak mau. Blank. Gak tahu kalau anak-anak muda kalau bilang tawar hati anak-anak muda saat ini apa dia bilang? Ngeblank atau apa bahasanya? Ya, jadi hilang pengharapan, tawar hati, kecut. Jadi orang putus asa itu adalah orang yang mudah menyerah, mengasihani diri sendiri. Jadi orang yang putus asa itu lebih mengasihani diri sendiri. Kenapa mengasihani diri sendiri? Karena senter hidupnya itu adalah dirinya sendiri. Semuanya tentang dirinya sendiri, bukan tentang Tuhan, bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Sehingga dia putus asa. Sudah itu, orang yang putus asa itu adalah orang yang mudah kecewa atau hidupnya pernah dikecewakan. Banyak daripada kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita. Banyak daripada kita mengalami tekanan, difitnah, tidak diperhatikan, sehingga kita putus asa. Tapi firman Tuhan sangat jelas berkata, berharaplah kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan jangan putus asa. Amin. Walaupun kita beribadah di tempat langit restoran, untuk restoran ini agak panas ya, tapi di satu sisi itu tidak mematahkan semangat Bapak Ibu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya tidak akan berbicara lama, tapi firman Tuhan sangat jelas berkata, jangan putus asa, tetap berharap dan waspada. Itu juga punya arti adalah tidak putus asa. Jadi tetap berharap dan waspada juga bermakna tidak putus asa. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal, Tuhan mengingatkan kita agar tidak putus asa. Walaupun di masa sulit, di dalam tekanan berat, stres, perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 27 ayat 14 dalam terjemahan baru. Firman-Nya sangat jelas berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi kalau saya juga tulis di di PowerPoint juga tidak bisa dibaca ya, tapi saya tidak pakai, kalau mau ditampilin silakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan mengapa kita
harus tetap teguh, harus menantikan Tuhan dengan sabar, karena Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa yang sering jalan sama istrinya digandeng suaminya? Senyum ibu-ibu ya. Ya, yang nggak sama suami mungkin bisa noleh gitu. Tapi siapa yang pernah digandeng sama suaminya? Atau pas saat berkata nikah aja digandeng? Ya, setelah nikah, setelah honeymoon, madunya habis, tinggal lebahnya ya. Ya, madunya habis, tinggal lebahnya doang ya. Jadi tangannya tidak pernah digandeng. Nah, kalau saya kadang-kadang saya gandeng, tapi kadang-kadang saya banyak nggak gandeng ya. Ampuni saya juga terus terang. Tapi rasanya kalau saya dulu gandeng istri itu mungkin biasa. Tapi kalau sekarang gandeng istri itu luar biasa. Karena kalau kita keluar saat ini keluar tanpa gandeng istri, rasanya ada hilang separuh. Enak kan? Ya, ibu-ibu senang kan digandeng suaminya? Pasti senang. Kecuali kalau suaminya yang digandeng gak pernah dandan gitu. Ya, suaminya yang gandeng gak pernah dandan, istrinya cantik, berhias, pakai bulu mata. Ya, tapi bulu matanya udah dipakai kan? Rias, gandeng, terus suaminya gak dandan, cuek. Ya, tapi tidak ada di sini itu ya. Jadi kalau umpamanya istrinya mempercantik diri, apalagi sudah pakai bulu mata, at least ya minimal kita harus pakai baju yang sopan, yang pantas. Itu pentingnya, istri pasti akan memperhatikan kita ya. Jadi konteks di sini kenapa saya ngomong tentang bergandeng tangan? Jadi kalau kita digandeng tangan rasanya tenang, adem, enak kan? Dipegang. Apakah suamimu akan menggandeng kamu setiap saat? Istrimu akan menggandeng tanganmu setiap waktu? Tidak. Ya, cuma saat-saat tertentu, apalagi pas ada perlu baru digandeng. Ya, kalau pas lagi perlu suaminya nomor satu tukang rayu pasti. Ya, itu di mana-mana pasti kayak gitu. Kalau kita perlu, wah minta ampun dia akan gandeng. Tapi saat tidak perlu lupa. Apakah Tuhan kita kayak suami atau kayak orang-orang dunia yang hanya ingat menggandeng kita saat kita perlu saja? Tidak. Tuhan itu senantiasa mengulurkan tangannya kepada kita. Dia tidak melepaskan genggamannya daripada Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan tetap berharap dan waspada, artinya jangan pernah putus asa. Walaupun engkau berjalan sendirian tanpa suami, walaupun suamimu sudah diajak ke gereja tapi tidak mau dengar, tapi firman Tuhan berkata jangan pernah putus asa. Karena kalau kita menyerahkan tangan kita, asal kita mau, waktu engkau menghadapi tantangan dan himpitan, waktu engkau mengalami penderitaan, engkau menaikkan tangan minta Tuhan akan menjamah tanganmu, Dia akan menggandeng engkau senantiasa. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan engkau, walaupun hatimu merasa, oh aku tidak ada Tuhan. Tidak. Tuhan yang kita sembah yaitu Tuhan Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Tangannya selalu menggenggam kita. Amin. Jadi perhatikan pesan firman di dalam Mazmur 27. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati, nantikanlah Tuhan. Jadi mengapa firman Tuhan ini berkata jangan kita putus asa? Mengapa kita diingatkan tidak boleh putus asa? Karena kita punya Tuhan, sumber pengharapan kita satu-satunya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita punya pengharapan karena di dalam Dia ada keselamatan, karena di dalam Dia ada kegodaan, ada kepasan. Jadi
puji syukur kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi berharaplah pada Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 42. Kita tolong dan Mazmur 42 ayat 6, apa kata firman Tuhan? Mazmur 42 ayat 6. Ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Mengapa tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? ya, Berharaplah kepada Allah, ya, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. haleluya. Sebentar tadi, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Jadi kita yang merasa putus asa, merasa saat ini sedih, orang kok bisa beribadah bareng-bareng bersama anaknya, kok orang diberkati dia bisa makan di restoran terus-terusan, padahal dia makan di restoran cuma flexing, nanti habis duitnya tidak pernah posting lagi dia. Jangan iri. Jadi firman Tuhan berkata, berharaplah kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Itu Mazmur 42 ayat 6. Dan ditulis juga Mazmur 42 ayat 12. Apa kata firman Tuhan ayat 12? Ayat 12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Ya, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? ya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Itu kedua kalinya Tuhan Yesus mengingatkan dalam firman-Nya yang tulis oleh Mazmur Daud, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mazmur 42 ayat 6, Mazmur 42 ayat 12. Demikian juga firman yang sama ditulis dalam Mazmur 43 ayat 5. Next. Mazmur 43 ayat 5. Mazmur 43 ayat 5, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, Ya. dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Terima kasih Daniel. Jadi pesan firman sangat jelas, mengapa kita diingatkan tidak boleh putus asa. Daud diingatkan dan firman-Mu itu tertulis buat kita beberapa kali, mengingatkan kita dalam hidup ini kita tidak boleh putus asa. Lebih dari 3 kali, saya tidak mengecek beberapa kali firman ini yang ditulis dalam Alkitab. Tetapi dalam Mazmur 42 sangat jelas, Mazmur 42 ayat 12 sama perkataan yang sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saat engkau menderita, saat engkau dikecewakan, saat engkau rasanya sudah tidak menemui jalan keluar, ingat, tetap nantikanlah Tuhan. Berharaplah kepadanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Apakah gak hebat Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan Yesus? Dia Allah yang hebat. Di saat kita susah, Dia mengingatkan kita agar tetap senantiasa berharap kepadanya. Itu mengapa alasan kita tidak boleh putus asa yang pertama. Nah, sekarang alasan kita yang kedua, mengapa kita tidak boleh putus asa. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 37. Kita tidak boleh putus asa karena kita adalah umat pemenang. Amin. Siapa masih ingat kita umat pemenang atau tidak? Atau tidak? Atau kita loser? Kita adalah umat pemenang. Mari kita lihat dalam Roma 8 ayat 37. Apa kata firman Tuhan? Roma 8 ayat 37. Ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, Ya. oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang telah menebus Bapak Ibu. Maut telah dikalahkan sehingga kita ditebus, kita adalah menjadi umat pemenang. Tuhan yang berperan ganti kita. Asalkan di saat Bapak Ibu, di saat kita mengalami putus asa, di saat kita mengalami kekecewaan, di saat kita mengalami permasalahan, apakah kita menyerahkan permasalahan itu kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mencari Tuhan atau tidak? Kuncinya adalah di saat engkau mengalami permasalahan, carilah Tuhan, karena Dialah satu-satunya pengharapan kita. Nantikanlah Dia. Beberapa kali bangsa Israel yang sudah kita baca dalam Kejadian sampai Ulangan,
nyata-nyata dipelihara oleh Tuhan. Siang hari dikasih tiang awan, kalau siang hari kita dikasih korden di sini, kasih curtain, sehingga tidak terlalu panas. Waktu bangsa Israel belum ada korden, belum ada curtain, tapi dia dikasih tiang awan. Kalau malam berjalan dia dikasih tiang api, sehingga dia tidak tersandung. Makanan dikasih mana. Tidak suka makan mana karena bosan, akhirnya Tuhan kasih burung. Tapi namanya bangsa Israel itu adalah orang yang tegar tengkuk, keras kepala. Dia tetap bersungut-sungut. Jadi kita umat-umat ketebusan Tuhan yang hidup di zaman-zaman sekarang, jangan sampai kita meniru hal-hal yang bangsa Israel itu. Kita keras kepala, tegar tengkuk. Keras kepala gimana? Maksudnya kita sombong. Sudah tahu kita punya masalah, tapi kita tidak mau menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Itu artinya kita sombong. Mari kita belajar, karena kalau kita serahkan permasalahan kita kepada Tuhan, Dia yang menggantikan Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Karena kita adalah umat pemenang, adalah umat-umat ketebusan Tuhan. Jadi jangan pernah putus asa. Alasan kedua adalah karena kita adalah umat pemenang. Amin. Nah sekarang mengapa kita juga tidak boleh putus asa? Alasan yang ketiga adalah mengapa kita tidak boleh putus asa? Karena hidupmu berharga. Amin. Engkau adalah biji mata Tuhan. Karena hidupmu berharga, maka jangan pernah sia-siakan hidup yang Bapak Ibu jalani saat-saat ini. Napas yang kita kasih itu gratis daripada Tuhan, tapi ada konsekuensi. Kita harus memelihara hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Jangan putus asa. Kalau orang putus asa maunya bunuh diri. Saya kaget minggu-minggu ini juga saya belajar juga. Saya tidak belajar dari satu kebenaran firman. Saya tidak bergantung sama Alkitab. Saya bergantung juga sama media sosial. Media sosial, YouTube. Demikian juga saya melihat nonton acara TV. Saya baca buku. Ada banyak hal-hal yang sedang dialami saat ini. Tahu apakah yang terjadi saat ini, Bapak Ibu? Bulan Februari di Kemenang Republik Indonesia, ya. Kemenang itu urusannya agama, urusannya rohani. Di Republik Indonesia ini jumlah orang yang hidupnya kecewa, putus asa. Dan terus terang saya bilang jumlah perceraian seluruhnya di Indonesia itu 24,8% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau penduduk Indonesia sekarang mungkin 2.280 juta kali 24,8% itu berapa jumlahnya perceraian di penduduk Indonesia. Dan lagi yang menuntut cerai, ini baru kemarin saya baca, yang menuntut cerai itu lebih banyak perempuan. Perempuan yang menuntut cerai itu bukan karena ekonomi. Mereka semua itu totalnya kemarin itu sekitar 11,9%. Perempuan yang menuntut cerai sama suaminya itu dalam ekonomi yang berkecukupan. Itu totalnya 11,8%. Itu datanya mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek di Google itu. Dirilis oleh Kemenang. Jadi kenapa dia alasannya menuntut cerai? Karena hidupnya merasa tidak diperhatikan, putus asa. Saya kaget, orang nyata-nyata dia ekonomi sudah berkecukupan, tapi kenapa dia tidak merasa diperhatikan? Rupanya kita ada hidup di zaman-zaman akhir saat ini, Bapak Ibu. Kita hidup di penghujung zaman akhir. Banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang merasa putus asa. Apalagi generasi-generasi yang lahir setelah baby boomer itu, cepat sekali mereka putus asa, depresi, atau
sakitnya kalau zaman-zaman sekarang namanya mental illness. Zaman saya dulu, gak tahu zamannya Mas Anton udah dengar gak mental illness. Sakitnya dulu kita paling-paling batuk, pilek, terus apa namanya, infeksi. Karena kita nakal dulu kan kita tidak pakai apa namanya sepatu, sandal, kalau jalan kita pakai nyeker ya. Apa yang dilihat ditendang, ya apalagi nggak dikasih main, ya tendang. Jadi akhirnya mohon maaf dibanding orang-orang yang dahulu, zaman-zaman baby boomer sama anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang kakinya mulus-mulus, amin. Kalau zaman kita dulu, ya kalau nggak luka di lututnya segala macam. Sakit zaman dulu itu cuma sakit panas, infeksi, batuk, pilek, atau kena malaria lah paling hebat, atau kena kusta waktu zaman dulu. Kalau di Bali kenal dulu waktu kusta dia disingkirkan ke daerah tertentu di daerah-daerah di negara di sana, dan bahkan kuburan orang kusta itu dikubur di pinggir laut jauh dari penduduk. Tapi sekarang kita dengar aja nggak kaget, ada namanya sakit yang namanya mental illness, yang isinya apa? Depresi, putus asa, pingin bunuh diri, dikecewakan dikit, dibully aja dikit langsung putus asa. Makanya laris psikiater laris juga, dan dia cuma bisa mengarahkan, dia tidak bisa mengobati. Banyak daripada anak-anak kita sekarang kalau dikasih tahu sedikit aja, dimarahin sedikit, mereka cepat putus asa. Beda zaman dengan zamannya dulu. Hati-hati Bapak Ibu, karena kita adalah umat pemenang. Mari kita ajari anak-anak kita, hidupnya itu berharga di mata Tuhan. Banyak anak-anak sekarang yang juga kecewa karena apa? Orang tuanya tidak punya. Kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Tidak bisa menikmati indahnya kehidupan, dan banyak lagi macam-macam keluhan-keluhannya. Itu kemarin di data, banyak daripada anak-anak muda mereka bunuh diri, mengambil keputusan bunuh diri padahal umurnya itu di bawah usia rata-rata anak-anak, karena mereka putus asa. Dia tidak tahu bahwa hidupnya itu berharga. Jadi kita adalah biji mata Tuhan. Setiap daripada kita berharga di matanya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 4. Apa kata firman Tuhan? Karena hidupmu berharga, engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Nabi Yesaya menulis dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku. Oleh karena engkau berharga di mataku. Bapak, Ibu, saya, adik-adik semua adalah berharga di mata Tuhan Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Yaitu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup Bapak Ibu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi oleh karena kita begitu berharga di mata Tuhan dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Jadi setiap kita umat ketebusan Tuhan adalah umat-umat yang dikasih Tuhan, dan kita berharga. Maka aku memberikan manusia sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, sehingga kita diselamatkan. Jadi kita berharga. Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Dia tidak peduli Bapak Ibu kaya, dia tidak peduli Bapak Ibu lagi tidak punya, tapi Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan rindu semua daripada kita diselamatkan. Tidak ada satupun dari kita tidak diselamatkan. Sekarang
Mari kita lihat di dalam Matius 10 ayat 31, apa kata firman Tuhan? Kita tolong Daniel lagi sekali, Matius 10 ayat 31. Kita berharga, kita dikasihi Tuhan. Jadi dalam Matius firman Tuhan berkata apa? Matius 10 ayat 31, Ya. sebab itu janganlah kamu takut. Sebab itu janganlah kamu takut, karena engkau berharga, karena engkau adalah biji mata Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Matius berkata, sebab itu janganlah kamu takut. Itu Tuhan sendiri yang berbicara. Janganlah kamu takut, Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Hidup kita, nyawa kita, jiwa kita ini berharga di mata Tuhan, lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi Tuhan tidak mungkin tidak menolong Bapak Ibu, asalkan kita mau atau tidak. Problemnya adalah banyak orang yang sombong, yang tidak mau. Dia merasa kuat, dia merasa mampu, sehingga dia tidak mau. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sehingga firman Tuhan sangat jelas berkata, janganlah kamu putus asa di saat-saat ini, di saat-saat himpitan yang kita alami, baik himpitan ekonomi, baik himpitan daripada haleluya keluarga, ataupun saat-saat ini engkau mengalami tekanan yang sungguh sangat luar biasa. Firman Tuhan dengan jelas berkata, engkau berharga di mataku. Janganlah engkau takut, janganlah engkau putus asa. Amin. Saya berharap setelah mendengar firman Tuhan, tantangan zaman yang kita alami saat ini adalah sungguh sangat luar biasa. Nanti ada tantangan ekonomi, peperangan sudah kita dengar, deru perang, bencana, gempa bumi, bangsa melawan bangsa sudah dengar, sakit sampar sudah kita mengalami, namanya COVID. Nanti ada masa juga kita akan mengalami kesulitan, kelaparan. Kita di Bali mungkin waktu COVID kelaparan, tapi tidak sampai kita tidak bisa makan tempe, tetap kita makan nasi. Tidak sampai kita tidak makan, tapi tetap kita tetap makan. Tapi bayangkan negara-negara di benua Afrika di sana, mereka untuk makannya susah. Tapi saatnya akan kita alami, karena saat-saat ini juga Presiden kita mengingatkan kita untuk tetap senantiasa berwaspada, karena saat-saat ini banyak mengalami paceklik. Banyak negara-negara yang dulunya nyuplai mengimpor beras ke Indonesia, tapi sekarang tidak. Amerika dia tidak impor ke Indonesia, Vietnam tidak impor, Thailand, karena dia mempertahankan pangan di negaranya mereka masing-masing. Jadi Indonesia, Bali, kita harus siap-siap. Jangan sering makan karbo, jangan sering makan nasi, apalagi yang punya gula. Ya, tapi umumnya orang yang punya sakit gula, semakin dilarang semakin dicari tuh gini. Tidak boleh minum es, tambah dicari. Gak tahu ya. Tapi itu memang beberapa kali saya dengar dari orang yang punya pandangan dalam sakit glukosa, semakin dilarang semakin dia melawan. Mari kita kurangi konsumsi nasi. Saya juga termasuk orang yang bandel, istri saya berapa kali ngingetin, nasinya saya lumayan, sedangkan umur saya udah bertambah nih. Jadi Bapak Ibu juga harus perhatikan hal-hal ini, karena hidupmu berharga. Kita harus bertanggung jawab merawat tubuh kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Apa yang patut kita makan, apakah itu berguna atau tidak? Sebelum kita makan, tanyakan apakah ini berguna atau tidak. Kalau rokok itu berguna, ya rokoklah. Kalau itu tidak berguna, berhentilah. Jadi janganlah engkau putus asa. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan pada pagi hari ini, pemenang. Bapak Ibu mungkin pernah dengar, pemenang bukanlah mereka yang tidak pernah gagal. Seorang pemenang adalah bukan mereka yang pernah gagal.
melainkan mereka yang menolak untuk menyerah dan berjuang untuk menang. Amin. Yang namanya menang adalah bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi mereka, kita Bapak Ibu, yang tetap berjuang walaupun di saat tantangan kita hadapi, walaupun di saat impitan kita alami, tapi tetap kita berusaha. Andalkan Tuhan karena Tuhan ada bersama kita. Mari kita angkat tangan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi tetap tekun berharap, nantikanlah waktunya Tuhan. Sampai Tuhan, kapan aku menantikan waktumu? Sampai kapan Tuhan aku akan engkau jawab? Sampai kapan aku akan diberkati Tuhan? Tapi firman-Nya tidak berubah. Nantikanlah Tuhan. Tetaplah berharap, teguhkanlah hatimu. Jadi firman Tuhan sebagai ayat terakhir, saya ada di Korintus, Paulus menuliskan, tetap tekun berharap kepada Tuhan dengan penuh kewaspadaan sehingga kita tidak putus asa. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Ya, tolong Daniel sebagai ayat terakhir. 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Ya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Itu Paulus sendiri yang mengalami bagaimana dia sudah mengikut Tuhan. Dia senantiasa mengabarkan kabar Injil itu, tapi dia mengalami tantangan. Tapi satu hal yang dia punya adalah dia tidak pernah putus asa. Dalam segala hal kami ditindas, dia ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun kami tidak putus asa. Jadi Paulus tetap tekun berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Itu ditulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Di dalam Amsal 24 ayat 16, tambahan satu ayat ya. Amsal 24 ayat 16, mungkin siapa yang bisa bantu cari selain Daniel? Excel, saya minta tolong Excel cari Amsal 24 ayat 16. Apa kata firman itu? Amsal 24 ayat 16. Di saat engkau putus asa, di saat engkau dikecewakan, di saat engkau menderita, di saat engkau merasa kehilangan jalan, sudah tidak ada jalan keluar. Tapi apa kata firman, apa kata Amsal Sulaiman di dalam Amsal 24 ayat 16? Ketemu Excel? Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Apa katanya? Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Yang bangkit kembali adalah orang benar. Jadi kalau kita sudah ditebus dan kita sudah dibenarkan oleh Kristus yang memenangkan hidup kita, jadi kita yang sudah ditebus oleh darah Emmanuel, mari kita tetap tekun berharap hanya kepada Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh maka ia bangun kembali. Dan sebagai renungan saudara firman Tuhan, janganlah putus asa, percayalah kepadanya. Allah terus bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi jangan pernah putus asa. Mereka
Adik-adik semua daripada kita yang pernah mengalami putus asa, dikecewakan oleh orang-orang terdekat kita, dihianati oleh rekan atau saudara-saudara kita, jangan putus asa, tetaplah serahkan permasalahan ke dalam tangan Tuhan. Jadi mari sama-sama kita aminkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang semua imam musik dari belakang panggung, kita naikkan pujian satu-satunya dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sanggup menolong Bapak Ibu. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah putus asa. Berharaplah kepada Tuhan. Pakai gitar ya, gitar bolong nggak apa-apa. Silakan. Satu-satunya pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Saya undang semua daripada kita bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian kita. Satu-satunya yang satu-satunya yang firman-Nya sangat jelas berkata, teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Satu-satunya pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang membuat engkau kecewa saat ini? Apa yang membuat engkau begitu gundah gulana? Hai jiwaku yang tertekan, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada sumber kehidupan itu, sumber damai sejahtera. Janganlah engkau putus asa. Glory haleluya. Pada pagi hari ini, jika engkau merasa tertekan, engkau merasa putus asa pada pagi hari ini, rasanya sudah lama Tuhan dikecewakan, rasanya Tuhan aku sudah berdoa begitu lama, namun firman-Mu berkata, tetap berharap dan teguhkanlah hatimu, nantikanlah Tuhan. Inilah kami pada pagi hari ini. Kami mengambil komitmen, saya mau mengambil komitmen pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan segala pergumulan permasalahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Saya berkomitmen tidak mau putus asa lagi, karena hidupku adalah berharga, karena kami adalah biji matamu. Kami serahkan permasalahan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang ganti berperang buat kami Tuhan. Jika itu kita ada salah satu daripada kita pada pagi hari ini, mari letakkan tangan kirimu di dadamu, biarlah tangan kananmu terangkat, dan tangan Tuhan terulur memegang tanganmu. Saat Tuhan mengulurkan tangan, Dia tidak akan pernah melepaskan engkau. Berserah, bergantunglah kepada Tuhan.
Dialah sumber pengharapan kita. Dia adalah jawaban dari segala pergumulan dan doa dalam Bapak Ibu. Sampaikan keluh kesahmu ke hadapannya pada pagi hari ini. Dialah yang maha mendengar. Dialah satu-satunya jawaban yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percaya, yang memberi kekuatan, dan bahkan dialah sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan. Glory, haleluya. Satu-satunya percaya Engkau sudah kekuatan, sumber pengharapan, sumber segala permasalahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Biarlah tangan-Mu memegang tangan kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang ganti berperang di dalam hidup kami. Dan bahkan Tuhan Kau memberikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami lepaskan segala keegoisan kami. Kami lepaskan segala pengampunan buat orang-orang yang mengecewakan kami. Kami tidak mau terbeban Tuhan. Kami rindu hidup kami bermakna. Kami rindu hidup kami menjadi damai, menjadi berkat dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Karena kami berharga di mata-Mu. Karena kami punya pengharapan di dalam Engkau. Dan bahkan kami sungguh Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi putus asa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami telah menerima yang terbaik daripada Engkau lewat kebenaran firman. Tiba saatnya kami akan memberikan, haleluya, persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang seminggu yang lalu. Dan bahkan kami mengembalikan milik-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati usaha pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, setiap persembahan, setiap perpuluhan Tuhan, Kau berkati lipat kali ganda Tuhan. Kau berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di Bali, di luar Bali, bahkan ada di luar negeri. Tuhan Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan memberi persembahan. Silakan kemudian ini nama
sepekan ke depan. Ya, puji nama Tuhan. Agak crowded sedikit ya Bapak Ibu, karena kita kan berpindah tempat ya. Jadi kita masih belajar. Baik, saya akan membacakan pengumuman sepekan ke depan. Untuk ulang tahun pribadi di catatan kami tidak ada. Mungkin Bapak Ibu yang hadir, jemaat yang hadir pagi hari ini, ada yang berulang tahun seminggu ke depan dari mulai hari ini sampai hari Minggu, sampai hari Sabtu. Ada yang berulang tahun pribadi mungkin. Tidak ada. Ulang tahun pernikahan juga tidak ada. Ada yang ulang tahun pernikahan seminggu ke depan? Mungkin. Baik. Tidak ada. Saya akan membacakan info tambahan.
Ibadah komsel kita masih tetap adakan ya Bapak Ibu setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi komsel ini akan diadakan kalau apabila ada jemaat yang rindu rumahnya dipakai untuk tempat berfellowship atau komsel. Jadi silakan untuk menghubungi Bapak Gembala. Jadi mungkin hari ini atau besok kalau ada yang memang rumahnya rindu ya Bapak Ibu. Jadi kami tunggu infonya. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus berkati semua diberkati Tuhan ya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya udah Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Baik, kita akan memberikan apresiasi untuk semua pelayan yang bertugas di sini. Terima kasih dari Asher, sekolah minggu, pendoa, kemudian yang bertugas di Imbar juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, semuanya sehat, luar biasa. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Ini pagi ini di tengah-tengah kita ada saudara seiman kita yang baru pertama ikut beribadah ya. Mbaknya di depan sama Mbak ini ya. Terima kasih sudah ikut beribadah bersama-sama kita. Jadi tetaplah kita mencari Tuhan, masih ada waktu dan kesempatan. Mari kita tetap cari Dia, berharaplah kepada Dia, kunlah nantikanlah Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah menyertai ibadah kami sepanjang ibadah dari awal, pertengahan sampai tiba akhirnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Engkau bertata di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, haleluya, Engkau memberkati senantiasa persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan. Mampukan kami sebagai organisasi gereja untuk mengelola berkat-berkat-Mu dengan bertanggung jawab Tuhan untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga tetap kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan di masa-masa konsentrasi pemilihan umum nanti tahun 2024 bulan Februari. Siapapun calon presiden Tuhan, biarlah Engkau memberikan Tuhan orang-orang yang menang, orang-orang yang benar, yang bertanggung jawab dalam hidupnya, Tuhan, yang mengasihi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Sehingga mereka Tuhan adalah orang-orang yang pilihan-Mu saja Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau berkati pemerintah di pusat, di daerah, dan bahkan ketua RT, lingkungan kami, pecalang juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Hotel Infinity, Kau berkati seluruh karyawan manajemen, bahkan Tuhan ownernya dari Pak Gun Manajemen Tuhan, Engkau berkati dalam usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka juga Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Sepanjang minggu ke depan tetap kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan diberikan kesehatan yang prima daripada Engkau Tuhan. Saudara-saudari kami yang tidak hadir pada pagi hari ini karena mereka mengalami kelemahan tubuh juga Tuhan oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan saudara-saudari kami Tuhan. Haleluya, Mas Pomo disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Desi yang hadir pada pagi hari ini menerima mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan kami ada kelepasan dan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mereka yang beraktivitas di luar nanti dalam usaha pekerjaannya, baik Pak Piki sekeluarga, Pak Oswald, demikian juga saudara-saudari kami Repo Esther, tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Daniel juga tetap mereka yang bekerja dalam pariwisata tetap kami serahkan di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau yang Maha Kudus. Ada saudari kami yang baru pertama hadir di tempat kami, ikut beribadah di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan daripada anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau adalah jawaban dari segala pengharapan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Apapun yang dilakukan yang Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau pada pagi hari ini. Mari kita arahkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang, pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kehidupan kita, memperlengkapi kami semua Tuhan dalam tugas tanggung jawab kami di marketplace Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada, dan mampukan kami untuk mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, untuk mengabarkan Injil dimanapun kami ada. Dan kami terima berkat-Mu dan kami siap menjadi berkat. Yang percaya semua katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus